Oke, kita akan ambil starternya sedikit saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Wah, udah cukup, kebanyakan malah. Ya, ini starternya teman-teman ya, sangat merah. Dan langsung saja kita masukkan ke bak kultur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami Simala Bapis. Pada video kali ini kami ingin menjawab permintaan dari sejumlah teman bagaimana mengkultur kutu air jenis Moida macrocopa secara lengkap dan utuh. Teman-teman semuanya, jika pada video-video sebelumnya kami menguraikan bagaimana mengkultur kutu air jenis Moida macrocopa dengan hanya menggunakan air bening biasa. Kemudian ada teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa kok sekarang ditambah menggunakan media tanam dan probiotik? Baik teman-teman semuanya, metode yang telah kami sampaikan pada beberapa ulasan sebelumnya itu adalah benar dan kami tetap menggunakan cara-cara tersebut. Hanya saja kami menggunakan beberapa bahan tambahan. Tujuannya adalah untuk mengatasi sejumlah masalah seperti misalkan kondisi air yang berlendir, berminyak, dan berbau. Baik, untuk lebih jelasnya kami akan praktekkan langsung kepada teman-teman bagaimana sih cara mengkultur kutu air Moida macrocopa secara benar agar teman-teman tidak gagal paham. Baik teman-teman semua, langkah awal untuk mengkultur kutu air jenis Moida macrocopa yang pertama adalah teman-teman harus menyediakan bak plastik berwarna gelap seperti ini. Ya, diameternya itu lebih kurang sekitar 50 cm. Jangan kurang dari 50 cm. Lalu ada teman-teman bertanya, Bang, bisa nggak kalau yang lebih kecil? Bisa. Pakai botol aqua pun bisa, cuman jangan berharap menghasilkan panen berlimpah apabila teman-teman tidak mau mengeluarkan modal yang lebih besar. Artinya, bagaimana mau mendapatkan hasil yang berlimpah apabila tempat wadah kulturnya saja kecil? Oke, kita lanjutkan. Jadi bak ini ukuran diameternya 50 cm dengan ketinggian bak lebih kurang 40 cm. Nanti kita akan isi air dengan ketinggian minimal 20 cm atau lebih bagus lagi adalah 30 cm. Jangan kurang dari 20 dan jangan terlalu dalam. Oke, kalau kurang dari 20 sehingga endapan di dasar bak itu akan mengganggu mobilitas atau perkembangan dari kutu air yang berenang di permukaan atau di bagian tengah air. Apabila air terlalu dalam, maka proses dekomposisi sisa-sisa pakan yang ada di dasar itu tidak maksimal karena tidak terdapat cahaya. Demikian teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita langsung saja akan masukkan air bening biasa. Oke teman-teman, ini air bening biasa. Ada teman-teman bertanya, Bang, yang bagusnya air apa? Yang bagus adalah air sumur gali atau air sumur bor. Kenapa menggunakan air sumur gali dan air sumur bor? Karena untuk menghindari atau mencegah kemungkinan adanya larva kutu jet. Larva kutu jet yang sering mengganggu proses kultur kutu air biasanya hidup di air sungai atau di danau atau di kolam atau air rawa ya, atau juga air got ya, atau juga air kolam tanah seperti itu teman-teman. Jadi untuk air sumur bor dan sumur gali itu bisa dipastikan atau 99% itu kemungkinan sangat kecil mengandung kutu jet. Itulah kami lebih menyarankan air sumur gali atau air sumur bor. Oke, karena ini ketinggian airnya masih kurang dari 20 cm teman-teman, maka akan kita tambahkan lagi. Ya. Oke teman-teman, ini airnya sudah ketinggiannya itu lebih kurang sekitar 22 cm ya teman-teman. Hampir 30 cm tingginya. Oke, ini udah kita ukur. Langkah selanjutnya kita masukkan media tanam. Seperti ini teman-teman media tanamnya. Oke. Lalu kita aduk hingga merata. Diaduk aja pakai tangan aja teman-teman ya. Media tanam ini tidak berbahaya karena media tanam ini mengandung bakteri dan bakteri-bakteri baik. Di antaranya adalah bakteri Lactobacillus, kemudian ada sejumlah bakteri-bakteri pengurai lainnya, termasuk bakteri fotosintesis. Kemudian teman-teman ada yang bertanya, loh Bang, pakai media tanam segala tuh Bang. Seperti apa sih cara membuat media tanam? Oke, langsung pada video ini akan kami kasih tahu teman-teman semuanya bagaimana cara membuat media tanam. Baik teman-teman semuanya, untuk membuat media tanam kita hanya menyediakan air lele seperti ini teman-teman. Ya, air lele. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan probiotik. Ini probiotik.
Lalu ada teman-teman bertanya, Bang, probiotiknya apa? Ya, probiotik itu apa aja boleh teman-teman. Yang penting probiotik yang khusus dipergunakan untuk dunia perikanan. Salah satu contoh adalah ini, E4 yang botol warna pink. Teman-teman juga bisa menggunakan merek Probio 7. Atau ada juga yang namanya merek lain-lain ya, ada Probio Slim segala macam, itu teman-teman bisa pergunakan. Yang penting dia probiotiknya khusus untuk perikanan atau khusus untuk kolam. Jangan pergunakan probiotik untuk dunia pertanian atau dunia peternakan, karena probiotik juga macam-macam, termasuk untuk manusia juga ada probiotiknya. Baik, setelah itu kita akan masukkan probiotik ini, jumlahnya agak banyak karena dia untuk media tanam. Nah, untuk air lele lebih kurang sekitar 2 liter, teman-teman bisa menambahkan sekitar 5 tutup botol probiotik. Ya, kita tambahkan probiotiknya 5 tutup botol, teman-teman. Oke, kita sudah menambahkan bakteri jenis Lactobacillus dan beberapa jenis bakteri pengurai yang tidak mungkin bisa kami sebutkan satu-satu, karena di sini ada miliaran bakteri ya teman-teman dari berbagai spesies. Tapi pastinya bakteri pengurai sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan bakteri yang mampu melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah sebuah peristiwa untuk menghasilkan klorofil atau zat hijau daun, sehingga akan menguraikan senyawa-senyawa amoniak yang dimakan oleh bakteri selama proses fotosintesis tersebut. Dari sini kami menggunakan bakteri namanya bakteri PSB, teman-teman. Kami tutup mereknya ya, karena kita tidak sedang mempromosikan merek. Teman-teman mau membeli bakteri PSB itu mereknya macam-macam ya. Tinggal browsing aja di situs-situs belanja online, banyak mereknya. Baik teman-teman, kita masukkan bakteri PSB-nya. Nah, PSB ini ada yang berwarna coklat muda seperti ini teman-teman. Ada yang berwarna coklat lebih tua, ada juga yang berwarna agak kemerahan. Apapun mereknya, maka kita akan memasukkan 5 tutup botol saja. Ya, setelah kita campurkan antara air lele, kemudian probiotik dan PSB-nya, maka kita aduk-aduk dan kita diamkan minimal 1 kali 24 jam. Jadi setelah 1 kali 24 jam, teman-teman sudah bisa mengambil media tanam ini untuk kita mengkultur kutu air seperti ini teman-teman. Ukurannya segini saja, jangan banyak-banyak. Ya, kita tambahkan tadi ke sini, nggak apa-apa walaupun sudah tambahkan ya teman-teman. Oke. Nah, setelah selesai kita memasukkan media tanam, maka selanjutnya kita akan menambahkan starter. Nah, starter kita bisa mengambil dari bak-bak ini, teman-teman. Karena ini sudah banyak sekali. Ini merah, ini kutu air semua ya. Oke, kita akan ambil starternya sedikit saja, teman-teman. Jangan banyak-banyak. Wah, udah cukup, kebanyakan malah. Ya, ini starternya, teman-teman ya. Sangat merah. Dan langsung saja kita masukkan ke bak kultur ini. Oke. Finish teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisi air masih bening ya, tuh. Masih bening. Nah, media tanam yang ada di dalam bak kultur ini yang tadi kita masukkan, fungsinya adalah untuk menstabilkan pH salah satunya, dan kemudian sebagai nutrisi. Dan ini juga bisa membuat habitat daripada kutu air Moina ini seperti di alam bebas dengan banyaknya senyawa makhluk-makhluk zooplankton maupun fitoplankton yang tadi masuk melalui media tanam. Baik teman-teman, tahap terakhir daripada kultur kutu air ini adalah kita harus menambahkan yang namanya aerator. Oke teman-teman, aeratornya segini aja nih teman-teman, jangan gede-gede ya, tipis saja sehingga tidak mengganggu perkembangbiakan daripada starter yang tadi kita masukkan. Kemudian aerator ini tidak usah kita full 24 jam ya teman-teman, cukup dihidupkan pagi dan sore. Misalkan pagi hari 1 jam, sore 1 jam. Atau misalkan teman-teman tidak sempat menghidupkan pada pagi hari, bisa dihidupkan pada siang hari. Oke teman-teman, seperti ini kondisinya. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita rutin memberikan pakan. Di awal kultur kita cukup memberikan pakannya itu
pagi dan sore saja. Dan jumlahnya pun sangat sedikit, segini aja teman-teman ya. Terus kita taburkan merata di atas air. Ya, udah. Cukup segitu aja ya. Jadi pakan yang pergunakan itu bisa menggunakan pelet ikan yang dihaluskan. Atau teman-teman bisa membeli yang memang sudah halus seperti ini teman-teman. Bisa di toko-toko pakan ikan atau toko-toko peternakan tuh ada yang menjual seperti ini. Tanyakan saja pelet ikan yang paling halus. Atau jika teman-teman tidak menemukan, teman-teman bisa menggerus pelet ikan, ya, ikan mas, ikan nila, itu bisa digerus hingga halus seperti ini. Kemudian teman-teman semuanya, bagaimana kondisi kultur setelah berusia 3 hari. Nah, seperti ini teman-teman. Walaupun belum banyak, di usia 3-4 hari itu sudah mulai nampak ya. Jika teman-teman melakukan metode kultur secara tepat. Kutu air Moina macrocopa yang kami punya seperti ini. Bulat-bulat, gemuk-gemuk teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman semuanya, setelah berusia 1 minggu, kultur kutu air Moina macrocopa dengan metode yang kami lakukan ini, maka kondisi kutu airnya akan seperti ini, teman-teman. Ya, seperti inilah. Sudah padat ya, teman-teman. Dan warnanya itu merah. Ya, ini sama ya, teman-teman. Ini juga usianya sekitar 1 minggu ya. Sudah cukup padat, sudah bisa kita kultur atau diperbanyak bak kulturnya ya. Dan bila sudah padat seperti ini, teman-teman jangan ragu untuk panen ya. Ambil saja, kemudian perbanyak bak kultur. Apabila tidak dipanen nanti akan menurun, karena kutu air ini akan melakukan molting atau berganti kulit, sehingga dia akan berdiam di dasar bak. Teman-teman akan menemukan seolah-olah kutu airnya itu habis, padahal tidak habis. Maka sebaiknya teman-teman panen saja, ambil saja. Habis kan tidak apa-apa, nanti dia akan muncul lagi. Lalu bagaimana untuk perawatan air supaya air tetap stabil dan tetap terlihat bagus untuk pertumbuhan kutu air Moina? Yang pertama adalah teman-teman semua tetap menjaga aerator dihidupkan pagi dan sore seperti sudah kami jelaskan tadi. Kemudian kita menambahkan ini teman-teman, probiotik. Baik teman-teman, kita akan menambahkan probiotik 2-3 tutup botol setiap 3 hari sekali. Ini untuk menjaga supaya kualitas air tetap baik, untuk menghancurkan lendir serta minyak di permukaan kultur kutu air Moina, kemudian agar membuat kutu airnya menjadi merah dan gemuk-gemuk teman-teman. Oke, kita akan tambahkan. Ya, segitu aja teman-teman ya, jangan banyak-banyak. Dan ini ditambahkan tidak setiap hari, kami ulangi, ditambahkan setiap 3 hari sekali. Teman-teman semuanya, demikian tadi sudah kita uraikan bagaimana proses kultur kutu air dari awal sehingga pemberian pakan, kemudian bagaimana merawat air dengan menggunakan probiotik, dan bagaimana cara membuat media tanam. Ada dari teman-teman yang bertanya, "Loh Bang, waktu bikin video sebelumnya kan cuma pakai air bening biasa, nggak pakai media tanam segala. Kita kan nggak punya media tanam." Oke, jika teman-teman tidak memiliki media tanam, tidak masalah. Cukup gunakan air bening biasa, masukkan starter, dan rutin memberikan pakan pagi dan sore. Tidak usah pakai media tanam juga, tidak apa-apa. Tapi setiap 3 hari, teman-teman wajib menambahkan probiotik. Tujuannya adalah supaya sisa-sisa pakan bisa terurai. Dan ini adalah hasil eksperimen kami pada metode-metode di belakangan ini. Dan setiap metode yang kami sampaikan itu semua tidak mengada-ada, semuanya bisa teman-teman pergunakan. Tapi semakin hari tentu kami akan menemukan hal-hal yang baru. Dan untuk metode sebelumnya itu sebenarnya tidak dirubah, tetap kita menggunakan metode sebelumnya, menggunakan air bening biasa. Hanya saja saat ini ada tambahan, kita menambahkan media tanam dan probiotik setiap 3 hari sekali. Dan kami akan terus memberikan ulasan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, dan akan kami buatkan videonya, termasuk pada video selanjutnya bagaimana membuat pakan kutu air dan punya makna. Demikian teman-teman video ini, dan nantikan selalu video kami selanjutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.